Lanjutan cerita novel 3 Harta Ayah Misterius Ternyata Seorang Bos Besar. Bab 171. Ketika pintu tertutup, Tracy kembali ke akal sehatnya, dan tiba-tiba menyadari bahwa Daniel akan menyerangnya. Dia buru-buru mendorongnya, tapi malah ditekan di atas meja. Jangan. Tracy gemetar ketakutan, dan seluruh tubuhnya penuh perlawanan. Kamu yang meminta. Dengan suara serak, Daniel menciumnya dengan agresif sambil membuka kancing bajunya. Tracy berjuang tanpa henti, sosok Gigolo melintas di benaknya, dia tidak boleh membuatnya kecewa. Daniel langsung mengangkat roknya, bersiap untuk menyerangnya. Jangan. Tracy berteriak ketakutan, aku sudah punya pacar. Pacar. Daniel berhenti kemudian menyipitkan mata dan menatapnya dengan dingin, berbohong padaku lagi dengan alasan bodoh ini. Tidak, memang ada. Tracy berkata dengan panik, kami kemarin baru jadian. Dia berhenti bicara karena melihat tato yang menjulang di kemejanya yang sedikit terangkat. Tapi hanya ada satu sudut dan polanya tidak terlihat dengan jelas. Dia buru-buru menarik kemejanya, mencoba melihat apakah itu tato kepala serigala. Daniel segera menarik tangannya dan mundur dengan waspada. Kamu sudah boleh keluar. Daniel menyela Tracy dan merapikan pakaiannya perlahan, seperti bajingan yang kejam. Di pinggangmu itu apa? Tracy sangat bersemangat dan mengulurkan tangan untuk menarik pakaiannya lagi. Daniel menghindar dengan cepat dan mengangkat alisnya dengan dingin, kenapa? Sekarang kamu yang terbakar nafsu dan ingin menyerangku balik. Aku. Tracy hendak berbicara ketika ada ketukan di pintu dan terdengar suara Thomas, Tuan Daniel, konferensi pers akan segera berakhir, Direktur Tony mengundang Anda untuk turun. Nanti aku akan ke sana. Daniel menjawab, baik. Tracy tidak punya pilihan selain menarik kembali perkataannya dan berubah pikiran, pergilah, bereskan urusanmu. Babi bodoh, bahkan tidak sadar pakaian dalammu dilepas. Daniel mengambil pakaian dalam berwarna putih di kursi kulit hitam dan menyerahkan padanya. Tracy sangat malu, dia menggigit bibir bawahnya dan menundukkan kepala sambil mengambil pakaian dalamnya. Ada ruang istirahat di belakang. Mata Daniel dipenuhi dengan hasrat yang tertahan, masuk dan bereskan, lalu keluar. Tracy buru-buru berlari ke ruang ganti sambil membawa pakaian dalam. Daniel menatap punggungnya, bibirnya mengangkat busur yang membingungkan, api di matanya masih menyala. Tapi sekarang bukan waktunya, dia hanya bisa menahannya. Bagaimanapun, waktu masih panjang. Di akhir konferensi pers, Daniel muncul dan sosoknya diproyeksikan pada layar, tapi dia tidak menunjukkan wajahnya. Sebelum dia mulai berbicara, terdengar tepuk tangan meriah dari para penonton. Daniel menjelaskan konsep kreatif produk teknologi terbaru melalui layar, untuk membebaskan manusia dari tenaga manusia yang tidak efektif, menghemat waktu yang lebih berharga, agar dapat melakukan hal-hal yang lebih penting. Segera, robot serba bisa produk baru akan dirilis dan kemampuan robot ditunjukkan kepada semua orang yang ada di sana. Para wartawan terus merekam sosok Daniel dan robot, suasana di ruangan itu sungguh meriah. Setelah Tracy merapikan pakaiannya dan keluar dari ruang ganti, dia melihat adegan ini di layar komputer, dia merasa kagum pada Daniel di dalam hatinya. Pada saat yang bersamaan, dia sangat ingin tahu, apakah dia adalah si Gigolo. Nona Tracy. Thomas meminta seseorang untuk membersihkan ruangan dan ketika melihatnya, dia menyapanya dengan hormat. Halo, Pak Thomas. Tracy buru-buru membalas hormatnya. Meskipun orang-orang di sekitar Daniel sangat menghormatinya, dia selalu ingat identitasnya dan membalas sapaan semua orang dengan hormat. Nona Tracy terlihat sangat familiar, kita pernah bertemu di mana? Thomas menatapnya. Selama ini, Thomas selalu diutus untuk menangani urusan luar. Sebelumnya, saat dia kembali, dia hanya melihat Tracy dari kejauhan dan tidak terlalu memperhatikannya. Hari ini, ketika melihatnya dari dekat, Thomas merasa sangat familiar. Bab 172. Oh ya. Tracy mengangkat kepalanya untuk melihat Thomas. Sebelumnya, dia dan Thomas hanya bertatapan sepintas dan tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang dia melihatnya dari dekat, dia tiba-tiba teringat pada hari pertama dia dari desa datang ke kota Bunaken, taksi yang dia tumpangi menabrak Rolls-Royce Phantom. Saat itu, orang yang duduk di sebelah supir mobil Phantom. Sepertinya Thomas. Tracy menjadi pucat, karena terkejut ketika memikirkannya.
Jika orang yang duduk di sebelah supir adalah Thomas, maka pria yang terluka di kursi belakang dengan tato di pinggangnya pastilah Daniel. Waktu itu, saat dia melihat tatonya, dia juga bertanya-tanya, kenapa gigolo bisa naik mobil mahal. Kemudian dia bertemu dengannya di klub malam, berpikir bahwa mobil itu adalah mobil wanita kaya yang memeliharanya. Sekarang setelah tersadar, ternyata dirinya benar-benar naif. Faktanya dari awal hingga akhir, Daniel adalah gigolo, jelas-jelas keduanya sangat mirip, dia benar-benar dipermainkan olehnya. Tapi dia tidak mengerti, kenapa dia melakukan hal ini. Tunggu, waktu itu dia bersama ketiga anaknya, apakah Thomas juga melihat anak-anaknya? Jika melihatnya, maka semakin Tracy memikirkannya, dia semakin panik dan gelisah. Mungkin aku salah mengenali orang, maaf. Thomas berkata sambil menundukkan kepala dan memberi hormat, lalu pergi. Tracy mencoba untuk menenangkan diri sekuat tenaga, meninggalkan ruang presdir dengan tergesa-gesa, pergi ke toilet staf untuk mencuci wajahnya, dan berpikir baik-baik. Ketika kedua mobil bertabrakan, Thomas hanya meliriknya dari kejauhan, belum tentu melihatnya dengan jelas. Lagi pula ketiga anaknya di dalam mobil. Jika saat itu dia memang melihatnya, tapi belum tentu melihat anak-anaknya. Selain itu, bahkan jika semua bukti telah menunjukkan bahwa Daniel adalah si gigolo, tapi karena dia belum melihat tatonya, maka belum bisa dipastikan sepenuhnya. Sekarang, karena ia memiliki perasaan padanya, maka tidak sulit untuk memastikannya. Hal yang perlu dilakukan sekarang adalah menyembunyikan identitas anak-anaknya. Sesegera mungkin memastikan apakah Daniel adalah si gigolo, kemudian membuat langkah selanjutnya. Dan juga harus menyelesaikan masalah pelunasan utang. Saat memikirkan hal ini, Tracy menarik napas dalam-dalam, segera menenangkan diri, dan pergi bekerja. Konferensi pers berjalan lancar dan wartawan media satu persatu mulai pergi. Kemudian media besar dengan antusias menyebarluaskan produk teknologi baru grup Skywell. Departemen pemasaran secara resmi memulai penjualan dalam 3 hari ke depan. Polisi datang untuk merundingkan situasi dan membantu grup Skywell menangkap orang yang mencurigakan, serta menemukan identitas penyerang. Semua penyerang terluka, tidak sadarkan diri, dan dibawa pergi oleh polisi. Kantor presdir hancur berantakan. Ketika rekan-rekan kantor kembali ke lantai 68, mereka semua tercengang. Winnie mengumumkan, kali ini kalian telah bekerja dengan baik. Setiap orang akan diberi tambahan gaji 3 bulan dan libur setengah hari untuk membereskan dan membersihkan ruang kerja. Mereka semua bersorak gembira. Terakhir, Winnie berkata kepada Tracy seorang diri, aku telah mengajukan permohonan pada Presdir Daniel. Mulai Senin depan, kamu akan menjadi karyawan tetap, bekerja dengan baik. Terima kasih, Kak Winnie. Tracy sangat gembira. Sebenarnya dia tidak melakukan apa-apa kali ini dan dia sangat puas menerima hadiah ini. Sudah jam pulang kerja, pulanglah ke rumah. Winnie menepuk bahunya dan kembali bekerja. Tracy membereskan barang-barangnya dan ketika hendak pergi, dia tiba-tiba melihat Daniel bersama Thomas dan 2 pengawalnya berjalan menuju ke lift VIP, kemudian dia buru-buru mengikutinya. Ini lift untuk presdir, silakan keluar. Pengawal itu menghela napas. Thomas mengedipkan mata dan pengawal itu segera mundur. Pada saat ini, pintu lift tertutup, Daniel mengangkat alisnya dan menatap Tracy, ada apa? Tracy meliriknya dengan takut-takut, menggigit bibir bawahnya, dan berkata dengan lembut, aku ingin berbicara denganmu tentang kalung itu. Katakan. Daniel bersikap dingin. Jadi sebenarnya. Tracy menjelaskan dengan singkat, sebenarnya aku menghilangkan gelang Alice, dan dia meminta ganti rugi. Tapi karena aku tidak mampu, jadi aku hanya bisa menggadaikan kalung itu kepadanya untuk sementara waktu. Kami sepakat bahwa kalung ruby akan dikembalikan setelah aku menemukan gelangnya dan sekarang gelangnya sudah ketemu. Apa hubungannya denganku? Daniel menyelanya, yang aku inginkan adalah kalung ruby. Bab 173. Maksudku. Tracy menjelaskan dengan cemas, aku akan segera mendapatkan kembali kalung ruby itu, bisakah kamu memberiku waktu beberapa hari lagi? Tidak. Nada bicara Daniel tidak dapat dinegosiasikan, aku memberimu tenggat waktu 3 hari. Itu sudah batas maksimal, tidak bisa ditambah lagi. Masalahnya Alice pergi ke luar negeri membawa kalung itu dan 10 hari lagi baru kembali.
Aku tidak tertarik dengan cerita istri orang lain. Wajah Daniel penuh dengan ketidaksabaran, sisa 1,5 hari lagi, carilah solusinya. Tapi, Tracy hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba pintu lift terbuka dan Daniel berjalan keluar. Thomas menundukkan kepala dan memberi hormat kepada Tracy, kemudian buru-buru mengikuti Daniel dengan pengawalnya. Tracy berjalan keluar dari lift dengan wajah sedih, sangat cemas, bagaimana ini? Bajingan ini telah memanfaatkan situasi. Ryan sudah diantar ke tempat Lily. Daniel bertanya saat naik mobil. Ya, Lily sedang mengobatinya. Jika dibandingkan dengan Ryan, maka karakter kejam Thomas lebih mirip dengan tuannya. Anak itu payah, hanya memukul beberapa orang langsung ambruk. Daniel bercanda, kali ini dia bertumpah darah, jadi biarkan dia istirahat. Baik. Thomas mengangguk, sudah kusampaikan. Setelah naik mobil, Daniel memutar ponsel ultra tipisnya, tapi matanya tertuju pada Tracy yang baru saja keluar dari gedung. Tuan Daniel. Thomas melirik Tracy dan bertanya dengan lembut, apakah menurut Anda, Nona Tracy terlihat mirip dengan seseorang? Hah? Daniel sedang linglung, jadi dia tidak mendengar perkataan Thomas dengan jelas, apa yang kamu bicarakan? Tidak, tidak ada. Thomas mengganti topik pembicaraan, langsung ke bandara. Iya. Daniel menarik pandangannya dan berekspresi suram, temui wanita gila itu. Tracy pulang ke rumah naik MRT dan ketiga anaknya berlari keluar untuk menyambutnya. Carla melompat ke pelukan Tracy terlebih dahulu, melingkarkan lengan satunya di lehernya dan menunjuk ke balkon dengan lengan yang lainnya, kemudian berkata dengan cemas, Mami, Rosie marah, dia mengunci dirinya di dalam sangkar dan tidak mau keluar, bahkan mencabut bulunya sendiri. Jelas-jelas sudah melakukan kesalahan, tapi malah seperti itu. Carlos berkata dengan wajah serius, Mami, kali ini kita tidak boleh memaafkannya. Ya, pagi ini dia buang air besar di bubur iga sapi kita, membuat nenek bersusah payah membersihkan gelang kristal, kami juga harus sarapan di luar, ini keterlaluan. Charles ingat kejadian pagi hari tadi dan masih marah. Tapi, mencabut bulu juga tidak baik. Mungkinkah dia depresi? Tracy sedikit khawatir, ayo bawa ke dokter. Benar, aku juga berpikir kita harus membawanya ke dokter. Mulut kecil Carla mengecil dan matanya yang besar seperti anggur ungu berkilau karena air mata, meskipun aku juga marah padanya, tapi melihatnya seperti ini, aku pun jadi sedih. Jangan khawatir, selesai makan kita bawa Rosie ke dokter. Tracy mencium wajah kecil Carla dan menghiburnya dengan lembut. Kamu terlalu menyayanginya. Carlos menghela napas seperti orang dewasa, aduh, kelemah lembutan wanita. Benar, wanita benar-benar merepotkan. Charles mengerutkan mulut kecilnya, Rosie juga wanita, itu sebabnya dia sangat merepotkan. Kalian berdua tidak boleh seperti ini. Tracy berkata dengan sabar, Rosie juga merupakan bagian dari keluarga kita, saudara kita. Tok tok tok. Ketika Tracy sedang bicara, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Dia dengan cepat menurunkan Carla dan pergi membuka pintu, apakah Bibi Juni sudah pulang? Pintu terbuka, seorang kurir berdiri di luar pintu dan menyerahkan kotak hadiah yang sangat indah, apakah Anda Tracy? Seseorang memberimu hadiah, tolong tanda tangani. Siapa yang mengirimnya? Tracy melihat kartu dan tertulis Daniel. Dia terkejut. Bagaimana dia bisa tahu alamat rumahnya? Bab 174. Tolong tanda tangani. Kurir itu mengingatkan lagi. Tracy buru-buru menandatangani dan kembali ke dalam rumah sambil membawa kotak hadiah itu. Mami, siapa yang mengirim hadiah? Ketiga anaknya berkumpul dengan rasa penasaran. Dari paman yang tidak kalian kenal. Suasana hati Tracy menjadi kacau. Jika Daniel benar-benar si gigolo, maka dia adalah ayah dari anak-anaknya. Apakah dia sudah tahu yang sebenarnya? Kalau tidak, kenapa mengirim hadiah ke rumahnya? Hadiah apa? Bukalah. Ketiga anaknya menatap kotak hadiah dengan mata besar mereka yang seperti anggur dan penuh penantian. Tracy sedang membuka kertas kado kotak hadiah yang dibungkus dengan rapi. Sebenarnya apa ini? Suasana hatinya rumit dan kacau. Astaga Mami, kamu bodoh sekali, sini aku bantu. Charles tidak sabar untuk mengambil kotak hadiah dan membukanya. Carlos juga mengambil gunting untuk membantu. Carla menggosok kedua tangan kecilnya dan menunggu dengan gembira.
Akhirnya kotak hadiah terbuka. Di dalamnya ada kotak merah muda dengan aroma bunga segar. Ketika Tracy hendak membuka kotak itu, Carla berkata dengan penuh semangat, aku saja yang membukanya. Oke, bukalah. Tracy mengerti bahwa gadis kecil suka membuka hadiah, kemudian dia menyerahkan kotak hadiah itu kepada Carla. Carla memegang tutup kotak hadiah, mengambil napas dalam-dalam, dan membukanya dengan tegang, dung 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 dung. Ah! Detik berikutnya, teriakan ketakutan Carla terdengar di dalam rumah. Kemudian Charles dan Carlos juga berteriak ketakutan. Rosie mengepakkan sayapnya di dalam sangkar dan berteriak berulang kali, takut, takut. Tiba-tiba rumah itu penuh dengan kepanikan dan kekacauan. Tracy terbelalak karena terkejut dan hampir tidak percaya ketika melihat isi kotak tersebut. Isinya adalah bangkai anak kucing yang baru saja lahir, yang jelas-jelas dibunuh secara brutal oleh seseorang, sangat mengerikan dan penuh darah. Ada juga mainan kecil dengan lampu berkedip di sebelahnya dan wajah badut tersenyum yang tertempel di bagian atas. Jangan takut, ada Mami di sini. Tracy dengan cepat bereaksi dan buru-buru menutup kotak itu dan bersiap untuk membuangnya. Begitu dia mengangkatnya, dia merasa ada yang tidak beres, karena dari dalam kotak terdengar suara hitung mundur. Itu bom, Mami cepat buang. Carlos segera merebut kotak yang ada di tangan Tracy dan berlari keluar. Carlos! Tracy berteriak dan bergegas keluar. Tepat ketika Carlos melemparkan kotak itu ke koridor, terdengar suara ledakan, duar, dari dalam kotak. Seluruh ruangan bergetar dan beberapa potong langit-langit koridor berjatuhan dan hampir mengenai Carlos. Carlos! Tracy bergegas seperti orang gila dan memeluk Carlos dengan erat. Carlos, kamu baik-baik saja. Jangan menakuti Mami. Mami, aku baik-baik saja, uhuk. Carlos batuk karena tersedak oleh debu, tapi dia baik-baik saja. Tracy segera menggendong Carlos masuk ke rumah dan menutup pintu. Mami. Carla berteriak ketakutan dan wajahnya memerah. Charles melindunginya dalam pelukannya, berpura-pura tenang dan menghibur, jangan takut, kakakmu ada di sini. Siapa yang mengirim barang itu? Kenapa dia ingin mencelakakan kita? Carlos bertanya dengan panik. Orang itu. Tracy kebingungan, dia tidak mengerti kenapa Daniel melakukan ini. Ya ampun, apa yang terjadi? Pada saat ini, Bibi Juni kembali dari berbelanja dan dia merasa terkejut melihat situasi ini. Nona, anak-anak, apakah kalian baik-baik saja? Bibi Juni, segera bawa anak-anak kembali ke desa. Tracy sudah mulai tenang dan memutuskan hal ini, cepat kemasi beberapa barang bawaan secukupnya, aku akan memanggil mobil. Sebenarnya apa yang terjadi? Bibi Juni sangat ketakutan hingga gemetar. Apakah seseorang mencoba menyakiti kita? Siapa? Aku tidak tahu siapa, tapi orang itu sudah tahu alamat rumah kita. Kita dalam bahaya. Bibi dan anak-anak harus segera pergi. Tracy memanggil Pak Sarwan, dia adalah satpam komplek rumah. Pak Sarwan, Bapak menjadi supir taksi paruh waktu, kan? Saya akan bayar harga 2 kali lipat, tolong antar Bibi Juni dan anak-anak kembali ke desa. 2 kali lipat. Oke, saya segera ke sana, bantu mengangkat koper kalian. Bab 175. Setelah menutup telepon, Tracy berpikir sejenak kemudian menelepon Daniel lagi. Dia ingin memastikan apakah benar Daniel yang mengirim hadiah teror itu. Saat itu, Daniel baru saja tiba di bandara kota Bunaken dan kelompok pria gagah perkasa berjalan ke arah pelataran pesawat. Telepon berdering, ketika dia melihat nomornya, dia sedikit terkejut. Tracy selalu menelepon nomor Gigolo, tidak pernah menelepon nomor Daniel yang sebenarnya. Dia bahkan belum memberitahu nomor teleponnya, kenapa dia tiba-tiba menelepon. Apakah karena meragukan identitasnya dan sengaja mencoba? Hari ini, ketika di kantor dia samar-samar melihat tato di pinggangnya, jadi selanjutnya dia bertindak seperti ini. Dia masih bermain uji coba dengannya. Daniel mengangkat sudut bibirnya dan menutup telepon. Mendengar nada di telepon, hati Tracy membeku. Dia tidak menjawab telepon. Mungkinkah dia benar-benar mengirim hadiah teror itu? Tidak, seharusnya tidak. Dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Bahkan jika dia tahu apa yang Tracy sembunyikan, tidak mungkin menggunakan cara yang seram ini untuk menakuti anak-anak.
Mungkin karena Daniel tidak menyimpan nomornya, ia mengira orang asing yang menelepon, jadi dia tidak mengangkat teleponnya. Setelah memikirkan hal ini, Tracy buru-buru memanggil Gigolo. Tidak peduli apakah dia Daniel atau bukan, cari pertolongan terlebih dahulu. Dia merasa bahwa orang yang mengirim hadiah teror itu mungkin akan melakukannya lagi. Gigolo tidak mengangkat telepon. Tracy merasa sangat panik ketika melihat koridor yang berantakan karena bom. Dia mengirim pesan ke Gigolo dengan tangan gemetar, "Gigolo, cepat selamatkan aku. Nona, semuanya sudah dikemas." Bibi Juni menyeret sebuah koper besar keluar dari kamar. "Aku sudah telepon Paman Niko, dia akan membawa mobil ke kota untuk menjemput kita." "Ya, aku lebih tenang jika ada mereka." Tracy buru-buru berkata, "Cepat, aku antar turun ke bawah." Tracy buru-buru membawa Bibi Juni dan ketiga anaknya menuju ke lantai bawah dan memberitahu hal yang penting. "Bibi Juni, aku telah memasukkan kartu ATM ke dalam tasmu dan ada 200 juta di dalamnya, seharusnya cukup untuk sementara ini. Hati-hati, telepon aku jika saat sampai di rumah." "Paham." Mata Bibi Juni memerah. "Nona, ikut pulang bersama kami saja, aku khawatir kamu sendirian di sini." "Mami, pulang bersama kami." Ketiga anaknya menarik tangan Tracy dan tidak ingin melepaskannya. "Mami tidak bisa pergi sekarang." Tracy merasa bahwa orang-orang itu datang karenanya. Jika dia pergi bersama mereka, anak-anak akan lebih tidak aman. "Carlos, Charles, Carla, kalian harus patuh. Setelah Mami membereskan urusan di sini, pasti akan segera ke desa menjemput kalian." "Mami, aku tidak ingin berpisah denganmu." Carla lari ke pelukan Tracy, tubuh kecilnya yang gemuk gemetar dan menangis. "Aku takut tidak bisa bertemu denganmu lagi." Ketika mendengar kalimat ini, emosi Carlos dan Charles juga menjadi tertekan. Mata Carlos memerah, jelas-jelas ingin menangis, tapi dia mengatupkan giginya dan berpura-pura kuat. Charles mengerutkan mulutnya, mengepalkan tinjunya yang kecil, dan berkata dengan mata merah, "Mami, pulang bersama kami, Charles akan melindungimu." "Mami tahu." Tracy memeluk ketiga anaknya dengan erat dan berkata, "Mami tahu kalian anak baik, selama ada kalian, Mami tidak akan pernah takut. Mami hanya ingin mencari tahu masalah ini, tunggu Mami bereskan urusan di sini, pasti akan segera ke desa menjemput kalian. Kalian harus percaya pada Mami." Bibi Juni menyeka air matanya, tapi tidak berani berbicara lagi. "Oke, naik mobil." Tracy mendorong Bibi Juni dan anak-anak ke dalam mobil dan memberi uang kepada Pak Sarwan. "Pak Sarwan, hati-hati di jalan." Tenang saja, saya telah mengendarai mobil lebih dari 10 tahun, sangat aman." Pak Sarwan mengambil uangnya dan berkata sambil tersenyum, "Anak-anak, ayo berangkat." Tracy memperhatikan mereka pergi, melihat anak-anak duduk di kursi belakang, menatapnya dengan air mata melalui jendela belakang, melambaikan tangan kecilnya. Tracy tidak bisa menahan air matanya. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya dan yang baru bergabung jangan lupa dukung channel ini dengan tombol subscribe, like, share dan juga komen. Semoga terhibur. Terima kasih.